Halo saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terutama sekali buat adik-adik pelajar dari SMA. Kali ini saya akan mengupas tentang bunuh diri yang dikenal dengan harakiri di negara Jepang. Kalau kita lihat di media, baik media cetak maupun media elektronik, angka bunuh diri itu yang tertinggi setiap tahunnya adalah di negara Jepang. Mungkin saudara bertanya, kenapa harus Jepang? Nah, karena bunuh diri atau harakiri di Jepang itu merupakan suatu tradisi atau budaya yang turun-temurun dari nenek moyang mereka dan merupakan salah satu juga kepercayaan yang dilakukan masyarakat Jepang sesuai dengan agama yang danutnya adalah agama Shinto. Nah, apa yang menyebabkan atau motif apa yang menyebabkan masyarakat Jepang melakukan harakiri? Nah, dia melakukan bunuh diri atau harakiri ini karena kegagalan mereka, kemudian kesalahan mereka terhadap orang lain, dan rasa kekecewaan mereka tidak bisa berbuat baik pada orang lain atau kalah dalam berperang. Pokoknya dia telah melakukan hal yang buruk, kemudian dia menyesal, dia lakukan bunuh diri. Itu merupakan suatu tradisi di negaranya. Nah, sebenarnya bagaimana cara melakukan bunuh diri atau harakiri ini di negara Jepang? Nah, bunuh diri di negara Jepang ini yang pertama kali dilakukan dengan cara merobek perut. Ya, merobek perut itu dalam bahasa Jepangnya disebut dengan seppuku. Nah, seppuku atau merobek perut itu dilakukan dua cara pula. Nah, saudara ingin tahu apa? Yang pertama dikatakan ichimoji. Ichimoji ini adalah cara merobek perut dari kiri ke kanan. Dengan cara pedang dari kiri teruskan ke kanan, disobeknya. Kemudian yang kedua namanya jumonji. Jumonji ini merobek perutnya itu atau menusukkan pedang dari hulu hatinya ini, kemudian diteruskan ke bawah sampai ke pusar. Nah, ini cara bunuh diri yang dilakukan Jepang pertama kali. Dengan apa tadi? Dengan pedang, disebut dengan seppuku. Dengan dua cara, ichimonji dan jumonji. Nah, kemudian bunuh diri di negara Jepang ini bukan saja dengan seppuku atau menusukkan pedang, tapi sudah banyak dilakukan berbagai macam cara. Setelah Perang Dunia Kedua, bunuh diri yang dilakukan oleh masyarakat Jepang, terutama oleh kaum militernya, adalah dengan cara menembakkan senjatanya ke dada mereka. Kemudian ada yang caranya untuk melemparkan diri ke musuh dan kemudian agar musuh menembak mereka. Begitulah karena kekecewaan mereka tidak berhasil memenangkan perang. Kemudian setelah di zaman modern ini, Jepang melakukan harakiri ini dengan cara model. Ada dengan cara meloncat dari gedung pencakar langit ke bawah, ada gantung diri, dan ada minum racun. Nah, kalian ingat tak yang dilakukan oleh manajer JKT48? Itu mereka melakukan manajernya itu yang bernama Innov ini karena beban kerja yang terlalu berat belum bisa memaksimalkan personil yang di bawah pimpinannya. Akhirnya dia melakukan bunuh diri dengan cara menggantung diri di kamar mandinya yang tinggal waktu itu di Kemayoran, Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 2017. Nah, karena kekecewaannya tadi, kegagalannya tadi, beban yang dirasakannya terlalu berat, akhirnya bunuh diri. Jadi, saudara, bunuh diri ini dilakukan oleh masyarakat Jepang bukan hal yang tabu lagi, tapi lumrah. Media massa yang mengabarkan tentang bunuh diri ini baik di media massa elektronik atau media massa cetak itu hal yang wajar dan sudah biasa bagi masyarakat Jepang. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, masyarakat Indonesia juga melakukan bunuh diri juga diakibatkan bukan karena malu, bukan karena kegagalan mereka, tapi karena frustasi atau beban hidup yang dirasakan tinggi atau rasa cemburu yang terlalu tinggi. Dan bagaimana dengan saudara? Apakah saudara bunuh diri juga dengan merasakan kekecewaan atau kegagalan dalam belajar, kuliah, atau dalam usaha? Jangan dong. Karena dalam agama kita dilarang atau perbuatan yang haram melakukan bunuh diri. Oke, sampai jumpa.